It feels like home. Wasim, why do you fly all the way to Indonesia for a football game? Yeah. Okay, but everything is about perspective. Terbang jauh-jauh datang ke A Indonesia. Timnas game is an experience. Okay. Think of it like a party, a football match, a togetherness, and I use this word that the one way to describe a Timnas match is family. And you go inside the stadium, everyone is there, like when they do the national anthem, everyone sings, yo, ayo, everyone stands up. Yeah. And you really feel the energy and the family. So the players on the pitch are incredible, but the supporters in the stands blows my mind because the energy they bring is fantastic. And, you know, any excuse for me to come to Indonesia, I'll always come. You know, Indonesia for me feels like home. Oh, jauh-jauh ya datang dari Inggris, mengambil masa hampir 18 jam datang ke Indonesia semata-mata ingin melihat bagaimana atmosfer pendukung-pendukung Timnas Indonesia. Bayangkan guys, saya sendiri sudah menikmati ya, melihat depan mata saya sendiri bagaimana suasana ketika berada di stadion yang dipenuhi oleh ramai fans, ramai pendukung ya. Tidak kira dari segala pelosok mereka berhimpun di situ, berkumpul memberi dukungan terhadap Timnas Indonesia. Dan ini merupakan satu kelainan yang saya baru pertama kali juga rasa suasana yang mana mereka mendukung Timnas mereka dengan rasa nasionalisme, beserta dengan rasa nasionalisme itu terhadap pemain-pemain Timnas Indonesia. Inilah yang membuat kelainan ya tentang persepak bolaan yang ada di Indonesia. Mungkin di tempat lain tidak ada bagaimana dukungan ini seperti mana yang telah dilakukan oleh pendukung-pendukung Timnas Indonesia. Tetapi di Indonesia memang ternyata itulah sebabnya saya melihat begitu ramai orang-orang asing datang ke Indonesia ya, melihat suasana sepak bola di Indonesia. Sehingga ada pernah satu ketika saya melihat ya, ada orang Inggris sehingga membuat satu buku khusus untuk persepak bolaan di Indonesia. Karena satu kelainan yang terdapat di Indonesia dari segi sepak bola itu begitu fanatik ya, pendukung-pendukung Timnas Indonesia itu, sehingga inilah menunjukkan bahwa kesatuan mereka seperti satu keluarga, di mana satu stadion itu hampir 80.000 yang boleh muat ya dalam stadion itu, tetapi mereka dapat bersatu hanya dengan sepak bola. Ini satu kelebihan apabila berlaku perlawanan sepak bola di Indonesia guys. Ayo kita lanjut. Wah, tengok. Oh, ini nih. Palestin tidak dilupakan. Inilah suasana yang sebenarnya tidak terdapat ya di mana-mana tempat, tetapi di Indonesia bila melihat bagaimana kebersamaan, kesatuan Ultras Garuda ya, pendukung-pendukung Timnas Indonesia, mereka satu bumbung, satu keluarga yang membuatkan orang lain melihat ya, ibaratnya semua pendukung ini satu keluarga dengan sepak bola saja guys. Jadi itulah sebelum ini mungkin kata mereka ya, sebagian daripada warga-warga yang datang ya, warga asing yang datang ke Indonesia, mereka sebelum ini berbangga dengan Liga Inggris, tetapi sekarang itu berbeda ya, lebih seru nonton Timnas Indonesia karena disitulah ada dia punya kebersamaan, kekeluargaan ya, kesatuan. Dari mula perlawanan diiringi dengan nyanyian lagu kebangsaan, lepas tu di akhir perlawanan masih lagi mereka berdiri ya, memberi dukungan terhadap pemain-pemain, sehinggalah pemain itu keliling satu stadion itu, barulah mereka bersurai. Jadi itulah kenapa orang Inggris ya sampai datang ke Indonesia, jauh-jauh datang ya, semata-mata ingin merasa suasana bagaimana
suasana persepak bolaan di Indonesia itu. Memang seru guys, memang seru. Means Indonesian football is better than Australia? Yeah. Everything in Indonesia is better. Can you compare football in Indonesia and Wah, ini Australia? boleh lagi. What is the big difference? We don't, football like this isn't as much the same. Yeah, we have like rugby. rugby in Rugby. Australia. It's different. Not as much, like soccer, football, like rugby in Australia. But yeah, we're excited to see Indonesia play. I think it'll be very different when Indonesia starts playing. So it means Oh, tengok Indonesian pemain. football is better than Australia? Yeah. Oh. Everything in Indonesia is better. Wah, tengok dia melihat juga ya, penampilan timnas Indonesia itu lebih seru, kata warga Australia ini, ketika perlawanan menentang negara mereka sendiri. Jadi ini bermakna dari sudut pandangan orang asing terhadap peningkatan dan juga kemajuan persepak bolaan di Indonesia sekarang ini, semua mata tertumpu pada timnas Indonesia guys. Bayangkan lawan-lawan mereka di grup C ini semua berada ranking yang lebih jauh daripada timnas Indonesia. Tetapi sehingga saat ini timnas Indonesia masih bertahan dengan kedudukan yang tidak pernah dikalahkan lagi ya. Masih bertahan dan juga penampilan mereka memang cukup mantap, cukup baik dan juga cukup bagus. Lagi-lagi dengan tambahan pemain seperti penampilan Martin Paes, dan juga beberapa pemain naturalisasi yang telah memperkuatkan lagi timnas Indonesia, sehingga timnas Australia memang kepayahan juga ya untuk menembusi pertahanan timnas Indonesia. Dan bila saya melihat sendiri depan mata dengan bagaimana Martin Paes menyelamatkan hampir 5 atau 6 tembakan-tembakan yang kencang yang telah dilakukan oleh timnas Australia, dia dapat menepis ya, dia dapat menyelamatkan tembakan-tembakan yang sangat tajam itu. Jadi ini dari segi kualitas pemain-pemain timnas Indonesia memang saat ini menjadi sorotan juga, dan ramai yang suka ya penampilan timnas Indonesia ketika berlaga. Dan kami sendiri pun datang ke Indonesia ingin menyaksikan sendiri, dan bila kami sendiri melihat depan mata ya, memang cukup berpuas hati tentang penampilan timnas Indonesia. Inilah satu suasana yang begitu jarang ya, bukan lagi jarang, saya sendiri ini pertama kali saya melihat. Sebelum ini saya hanya menonton melalui YouTube, melalui TikTok, tetapi kali ini saya sendiri datang menyaksikan penampilan timnas Indonesia dengan diiringi oleh pendukung-pendukung. Itu yang membuat saya merinding ketika itu, dengan menyanyi bersama-sama dengan keseragaman. Jadi itu sesuatu yang momen yang saya tidak akan lupakan, kenangan bersama dengan pendukung-pendukung timnas Indonesia ketika berada di Gelora Bung Karno saat Indonesia menentang Australia baru-baru ini. Supporter timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Kali ini bukan sorotan negatif melainkan positif. Di feed Instagram pribadinya, Infantino mengunggah foto supporter timnas Indonesia yang membentangkan bendera Indonesia pada Piala Dunia U17 2023. Pada postingan foto tersebut tertulis sebuah kalimat singkat berbunyi "Football is passion". Unggahan di akun Instagram Presiden FIFA itu mengandung arti sepak bola adalah gairah dengan merujuk pada supporter timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Tidak hanya Gianni Infantino, akun Instagram resmi FIFA juga mengunggah foto supporter timnas Indonesia beserta punggawa Garuda Muda saat tampil di ajang kelompok umur tersebut. Dalam keterangannya, FIFA mengatakan 2023 dalam kilasan Piala Dunia U17 turnamen di Indonesia menciptakan drama yang mendebarkan, penampilan individu yang sensasional dan tim juara yang membuat sejarah, yaitu Jerman. Satu lagi kebanggaan untuk Indonesia apabila Presiden FIFA sendiri ya memberi dukungan ya terhadap Indonesia. Bukan sekadar itu, Indonesia telah ditunjuk ya beberapa kali untuk menjadi tuan rumah label Piala Dunia, dan dia sangat berpuas hati sehingga Presiden FIFA mempunyai kantor ya di Jakarta. Apatah lagi Indonesia telah membina training center, dan biaya separuh daripada biaya itu adalah daripada FIFA, karena kepercayaannya terhadap Indonesia dalam dunia sepak bola guys. Memang satu suasana yang begitu meriah ya, dan apabila Indonesia menjadi tuan rumah itu menjadi satu
kekuatan juga untuk FIFA, karena apabila perlawanan berlangsung ya, pastinya memerlukan penonton. Jadi di Indonesia nih, pertama dari segi jumlah penduduknya sudah hampir 300 juta jiwa, dan pendukung ataupun penggemar sepak bola di Indonesia ini 78, hampir 80% daripada jumlah penduduk Indonesia itu adalah penggemar sepak bola. Jadi inilah saat untuk Indonesia mempromosikan negaranya. Nah, dalam masa yang sama bila berlaku sepak bola, perlawanan sepak bola, Indonesia dapat mempromosikan negaranya. Negara-negara lain tertumpu pada Indonesia, dan secara tidak langsung negara Indonesia lebih dikenali lagi di serata dunia. Itu yang menariknya tentang dunia sepak bola yang ada di Indonesia, guys. Saya yakin bahwa timnas Indonesia sama orang-orang baru itu ya, naturalisasi dari Belanda. Ya, memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak, Pak. Bukan naturalisasi. Iya. Nggak tahu, mungkin 9, 11. Saya lahir dan besar di Bogor. Dan pada umur 8 sama orang tua saya. Oh, ini duta besar Belanda nih. Tapi ya dalam hati saya pikir mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Ya. Jadi ya WNI atau negara 300 Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Tahun itu dijajah. Mereka bisa bermain sepak bola dengan baik. Oh, jadi itu yang bila melihat ya pemain-pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasikan itu kebanyakannya daripada Belanda. Jadi dukungan duta besar terhadap pemain-pemain asal daripada Belanda juga memberi dukungan yang penuh ya terhadap timnas Indonesia, sehingga keyakinan mereka terhadap bagaimana pengurusan sejak Pak Erick Thohir ini memang sangat diyakini ya keberhasilannya. Lihat saja apabila Pak Erick Thohir masuk dalam Federasi Sepak Bola di Indonesia sebagai ketua umum, banyak perubahan-perubahan yang telah berlaku, guys. Dan itu yang saya lihat satu perkara yang harus juga dicontohi, bagaimana dia mengatur strategi untuk membentuk tim dan juga pasukan yang kuat, sehingga hari ini bila melihat penampilan timnas Indonesia, satu-satunya yang telah sukses ya di ASEAN ini yang melaju pada putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia. Salah satunya disebabkan faktor dari segi pengurusan kebijakan Pak Erick Thohir, bagaimana dia membentuk satu pasukan yang kuat, sehingga hari ini timnas Indonesia pada penampilan putaran yang ketiga ini menentang Arab dan juga menentang Australia. Kedua-dua perlawanan itu masih lagi timnas Indonesia bertahan, tidak lagi dikalahkan ya. Jadi itu satu kekuatan untuk timnas Indonesia untuk melaju lagi pada babak-babak yang seterusnya untuk putaran yang ketiga ini. Crystal Palace got that environment that you just want to give your all for the badge, for the club, and for the fans as well, because the fans are very good. One of the best I've seen so far in my career, and if you come to Selhurst Park or whatever, you just want to give your all and do whatever you can do. Lihat saja, guys, bagaimana orang asing datang melihat ya suasana fans ataupun pendukung timnas Indonesia ini memang cukup luar biasa ya. Ketika saya datang mula-mula ke Indonesia suatu ketika dulu ya untuk melihat suasana hari ulang tahun Republik Indonesia, saya sudah dapat merasakan bagaimana rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Dan kali kedua saya datang ke Indonesia adalah ingin merasa sendiri bagaimana atmosfer ya pendukung-pendukung timnas Indonesia itu. Dan ternyata bila saya sendiri datang ke Indonesia melihat ya dari mula sampai akhir perlawanan dan juga melihat bagaimana situasi sebelum dan juga selepas perlawanan, di situ saya nampak aura yang cukup luar biasa ya. Pendukung-pendukung timnas Indonesia dari luar stadion mereka berbondong-bondong seperti keluarga dengan memakai kaos merah ya, jersey merah itu yaitu timnas Indonesia. Dan ketika masuk di dalam sebelum masuk ke dalam stadion, di perkarangan stadion itu, di luar stadion itu mereka masih berarak dengan nyanyian lagu tema masing-masing ya, dengan memakai baju hitam semua. Di situ saya nampak ada grup baju hitam semua dan juga grup baju merah. Cuma yang saya paham itu ada namanya, guys. Mungkin kalian tahu apa, nanti komen di bawah ya. Dan itulah suasana tuh, kemeriahannya itu, guys, cukup luar biasa ya. Jadi semangat itu yang sebenarnya
bagaimana mereka membentuk semangat yang kuat gitu, kesatuan yang cukup mantap ya dengan sepak bola saja. Jadi ini harus juga dicontohi bagaimana kesatuan oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia, sehingga bukan saja kami tetapi orang asing juga turut datang melihat begitu meriahnya suasana ketika perlawanan sepak bola. Lagi-lagi apabila perlawanan besar seumpama ini, dan ketika berada dalam stadion, saya masuk sejak dalam tu, ketika itu nyanyian lagu kebangsaan, semua berdiri. Lepas tu ketika perlawanan sedang berlangsung, corak seperti ombak ya, saya lihat dari tepi memutar begitu ya, corak seperti ombak begitu. Dan inilah antara perkara-perkara yang menjadi daya tarikan ya terhadap Indonesia, apabila sebelum ini orang-orang Inggris ataupun orang-orang bule ini yang datang ke Indonesia ya, mereka berbangga dengan Liga Inggris, tetapi sekarang sudah berubah ya, berbeda. Mereka lebih suka nonton timnas Indonesia karena bukan sekadar pemain, tetapi dari segi ultras ataupun pendukung timnas Indonesia itu yang mereka rasa begitu satu kelainan apabila berada di Indonesia dengan suasana bagaimana atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia itu memang cukup luar biasa guys. Jadi pada penampilan timnas Indonesia yang bakal akan menghadapi dua tim lagi ya guys pada November nanti, di situ mungkin saya sendiri dan juga teman-teman akan melihat juga ada dua perlawanan yang mungkin kami ikuti karena masih lagi ingin merasa bagaimana suasana persepak bolaan di Indonesia itu. Rasa tidak puas guys, memang tidak puas. Jadi saya dan rakan-rakan akan datang repeat lagi untuk kali kedua untuk merasa sendiri bagaimana suasana persepak bolaan di Indonesia itu memang cukup bagus, dan juga momen yang mungkin tidak akan dapat kami lupakan sampai bila-bila. Jadi guys, apapun untuk Indonesia ya, sekarang ini timnas kalian sudah menjadi perhatian dan juga menjadi kebanggaan bagi teman-teman yang ada di Indonesia ya, karena hari ini Indonesia satu-satunya tim yang telah berjaya ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah timnas Indonesia. Dan melihat dari segi penampilan, memang tidak dapat dinafikan pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini jauh lebih baik ya berbanding dengan yang dulu. Karena hari ini sejarah terukir sejak Pak Erick Thohir di bawah Coach Sintayong, Indonesia mengukir sejarah lagi dalam dunia sepak bola. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.